I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ding, 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 ding. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas PKN bab 3 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sandi Nur Ali Ramadan, absen 30 selaku moderator dan pembawa materi A. Perkenalkan, nama saya Kito Nurfitra, absen 29 selaku pembawa materi B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hisham, absen 26 selaku pembawa materi C. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi, absen 23 selaku pembawa materi D. Baiklah, agar tidak berlama-lama, langsung saja ke sesi presentasinya. Baik, saya akan menyampaikan materi A berisi tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Yang pertama, peran tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno. Banyak peristiwa penting yang melibatkan Soekarno, baik pada masa persiapan kemerdekaan sampai usaha mempertahankannya. Jasa dan perannya sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang kedua, pada tanggal 23 Agustus 1945, sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno membentuk Badan Keamanan Rakyat. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1945, sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno mengadakan perundingan dengan Inggris di Surabaya. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta dikenal sebagai tokoh pejuang yang memiliki pemikiran cemerlang, tetapi hidupnya sederhana. Peran Muhammad Hatta dalam usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan yaitu 1. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi kemerdekaan bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mendampingi Soekarno dalam pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Muhammad Hatta menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai berikut. Yang pertama, saat ibu kota Republik Indonesia Jakarta diserang Belanda, Hamengkubuwono IX menyediakan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, Hamengkubuwono IX menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Romroyen. Yang ketiga, pada tanggal 13 Juli 1949, Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan pada sidang pertama Kabinet Indonesia. Yang keempat, ada Jenderal Sudirman. Peranan Jenderal Sudirman dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 12 Desember 1945, Jenderal Sudirman memimpin TKR di Ambarawa dalam menggempur dan menguasai Inggris. Dan yang kedua, Jenderal Sudirman memimpin pasukan TNI melakukan perang gerilya. Selanjutnya, yang kelima, ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan sosok yang berani dan cerdas karena ia sering mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Dalam Kongres Pemuda II di Jakarta, Muhammad Yamin menjabat sebagai sekretaris panitia Kongres. Ia juga terlibat dalam panitia 9 di BPU PKI dengan memberi nama rumusan dasar negara dengan sebutan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua, ada makna semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Semangat kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyelamatkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa. Komitmen kebangsaan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama,
Pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan aspirasi bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Yang kedua, cita-cita kebangsaan Indonesia, yaitu mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, ada pengakuan dan kesadaran bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang telah diperoleh bukan semata-mata hasil perjuangan, melainkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut. A. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. B. Memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. C. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur. D. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam mewujudkan sebuah negara yang maju, bangsa Indonesia memiliki sejumlah nilai penting yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan sebagai berikut. Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat yang merdeka, jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka, tidak kenal menyerah, jiwa persatuan dan kesatuan, sikap ahli penjajah dan anti penjajahan, sikap percaya kepada diri sendiri, sikap percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsa Indonesia, memiliki idealisme kejuangan yang tinggi, sikap berani, rela, dan ikhlas untuk berkorban bagi tanah air, bangsa, dan negara. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi bagian B tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa. 1. Periode semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak abad ke-4 Masehi, di Nusantara sudah berdiri kerajaan yang merdeka dan berdaulat seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya yang hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Perjuangan ini sudah tak lagi bersifat daerahan, namun bersifat nasional. Perjuangan ini juga menumbuhkan organisasi modern. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Juga merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang berdasarkan persatuan Indonesia. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini adalah ikhtiar mengisi kemerdekaan yang tak terbatas waktunya. 2. Bentuk semangat dan komitmen kebangsaan. A. Nasionalisme. Nasionalisme sering disebut juga semangat kebangsaan, yaitu semangat atau ajaran untuk mencintai tanah air. Adapun secara umum, terdapat beberapa bentuk nasionalisme yang didasarkan pada warga negaranya, etnis, kebudayaan, agamaan, dan ideologi. Berikut penjelasannya. 1. Nasionalisme kewarganegaraan, yaitu nasionalisme yang di dalamnya negara memperoleh kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyat, kehendak rakyat, dan perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal. Yang ketiga, nasionalisme kenegaraan ialah variasi dari nasionalisme kewarganegaraan yang sering digabungkan dengan nasionalisme etnis. Ditinjau dari segi historis atau sejarah, perkembangan nasionalisme dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Persamaan nasib, yang kedua, kesatuan tempat tinggal, yang ketiga, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Selanjutnya, adapun ciri-ciri nasionalisme yaitu 1. Memiliki rasa cinta tanah air, yang kedua, bangga menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia, yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Patriotisme. Patriotisme berarti sikap mencintai tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban segala-galanya demi mempertahankan negaranya. Adapun jiwa dan semangat 45 sebagai berikut. 1.
pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mementingkan kepentingan tanah air. Kedua, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang ketiga, jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tanpa mengandung balas dendam. Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan rela berkorban demi membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Yang kedua, perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi C yang berisi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Indonesia sebagai satu kesatuan politik memiliki arti sebagai berikut. A. Bahwa negara Indonesia memiliki berbagai suku, bahasa, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan yang bulat. B. Bahwa Pancasila merupakan satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. C. Bahwa kehidupan politik di wilayah Nusantara berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki arti sebagai berikut. A. Bahwa kekayaan alam Indonesia adalah modal dan milik bersama. B. Tingkat perkembangan perekonomian harus seimbang dan merata ke seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya memiliki arti sebagai berikut. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan yang serasi, merata, dan seimbang. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya. 4. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki arti sebagai berikut. A. Bahwa ancaman dari satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela negara. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi. Ideologi falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia. Untuk materi yang terakhir, saya akan menyampaikan materi bagian D tentang cara mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan pada kehidupan. 1. Perilaku menjaga kesatuan NKRI. A. Cinta tanah air, menjaga keamanan wilayah negara, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. B. Membina persatuan dan kesatuan, menghormati antar sesama, mempelajari budaya sendiri dan daerah lain. C. Rela berkorban, menyumbang pemikiran bagi NKRI, menahan diri tidak merugikan bangsa dan berkorban dengan tenaga. D. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, kesiapan keamanan, kesiapan sumber daya manusia, dan kesiapan perekonomian rakyat. E. Perilaku menjaga NKRI, menjaga wilayah tanah air, menciptakan ketahanan nasional, dan menghormati perbedaan. 2. Perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. A. Kehidupan keluarga, seperti menjaga nama baik keluarga, berjuang untuk kemajuan keluarga, dan tulus merelakan anaknya pergi ke daerah terpencil. B. Kehidupan sekolah, mengharumkan nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah,
dan belajar dengan tekun. C. Kehidupan masyarakat. Bakti memajukan daerahnya, menjaga nama baik masyarakat, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. D. Kehidupan bernegara, seperti menjaga nama baik negara, membayar pajak secara tertib, dan memberikan sumbangan devisa bagi negara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Angin malam membawa nikmat. Cakep, Tidur dalam keadaan utuh. cakep. Kami sampaikan kepada muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwaimu.